Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya? Ini permasalahan yang sensitif. Yang terakhir, apa hukumnya melayani tamu dengan memberi makan waktu takziah? Nah, ini permasalahan klasik, tapi terus dibicarakan dan bahkan kadang-kadang menimbulkan sengketa, permusuhan di antara sesama. Jadi judul terakhir dari kitab ini, apa hukumnya menjamu tamu dengan memberi makan. Saya akan bacakan sesuai dengan apa yang ditulis oleh para ulama. Yustahabbu li aqriba al-mayyit wa jiranihi ay yasna'u ta'aman li ahli al-mayyit. Hukum dasarnya disunnahkan bagi kerabat-kerabat si mayat. Kerabat si mayat itu ya saudara-saudaranya. Wajiranihi, dan tetangga-tetangga si mayat. Ayasna'u ta'aman, mereka lah yang menyiapkan makanan untuk keluarga yang sedang ditimpa musibah. Ini hukum dasarnya. Dan itu berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Baihaqi dengan derajat yang sahih. Rasulullah lamma qutila Ja'far bin Abi Talib, ketika meninggalnya Ja'far anaknya Abu Talib dalam perang, qala Nabi berkata kepada sahabat-sahabat dan keluarga besar Ja'far dan tetangga-tetangganya. Apa kata Nabi? Isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, fa innahu qad ja'ahum amrun yushghiluhum anhu, telah datang urusan yang membuat mereka bersedih atau disibukkan dengan kesedihan. Jadi ini dasar bahwa hukum awal yang menyiapkan makanan seharusnya orang yang berada di sekitaran si mayat atau keluarga si mayat dan kerabat-kerabat si mayat. Ini yang kita pegang baik-baik, bahwa orang yang sedang ditimpa musibah, kata Nabi, mereka disibukkan dengan kesedihan. Jangan sampai sudah sedih kita buat lebih sedih. Dan ini caranya menyenangkan, menghibur mereka. Salah satunya adalah kita yang berada di samping-samping orang yang sedang musibah tersebut, kitalah yang menyiapkan makanan untuk ahli keluarga yang sedang ditimpa musibah. Dan ini ada kampung-kampung yang mempraktekkan, ada yang tidak. Saya lihat sebagian kampung yang sudah bagus pemahaman agamanya, begitu ada orang musibah maka mereka membawa beras, membawa sayur, membawa apapun. Ada yang bawa udang, Pak, ada yang bawa ikan. Mereka walaupun tidak masak langsung, tapi mereka masaknya di tempat, tapi dengan bahan-bahan yang mereka bawa. Dan saya lihat, Pak, pengalaman kami kemarin, karena saya kan mertua, bukan orang tua kandung, jadi itu baru pertama saya langsung mengalami di kampung istri. Sebelumnya tidak ada yang meninggal, masih lengkap semua kecuali ayah kemarin. Apa yang saya lihat, Bapak, orang kampung itu bawa beras, Pak, bersak-sak, kemudian bawa boh muliang dengan satu lagi apa, boh leping, akan boh leping ke apa yang boh leping alah, kacang panjang, Pak, border Pak. Itu dibawa satu-satu ikat, kalau kita peluk nak sampai tangan, Pak. Ada yang bawa udang itu berpuluh-puluh kilo, itu saya lihat langsung itu. Ada yang kasih ikan sengkok,
ada yang kasih ikan mulus, ada yang satu kebun kelapa disedekahkan. Satu kebun kelapa, Pak. Jadi kebun kelapa dia suruh ambil semua, sedekahkan ke ini. Jadi apa yang bapa makan dan ibu makan yang bertakziah sama sekali bukan dari pihak keluarga. Itu kampung yang faham. Tapi ada kampung yang tak faham. Sudah kita ditimpa musibah, lalu kemudian kita harus mengeluarkan harta, bahkan kita tidak sempat menangis, baru mau nangis sudah dipanggil, Kak Mah yang kot hansip, katanya. Udah Kak Mah baru mau nangis, sudah celap lagi air mata, beli lagi ikan, Pak. Kemudian ada yang harus lari lagi, beli lagi telur, yang dah habis-habis beli, wang sedekah habis mandum. Yang ada yang pesan lagi, pesan orang ketujuh kambing, kurang aja pesan orang ketujuh kambing. Sudah jatuh ditimpa tangga. Ini yang berdosa orang-orang sekelilingnya. Ini berdosa, Pak. Betul-betul melanggar syariat ketika kita sudah membuat orang lain dua kali tertimpa musibah. Dan ini terjadi. Memang orang mengatakan hari ini, Pak, ini ke pihak keluarga, memang mengatakan waktu sedang memberi makan, itu mengatakan hana pupu sedekah, hana pupu sedekah, kata tiap hari sedekah. Udah habis acara, duduk dengan anak-anaknya, habis dumpu tu, utang kedai, di kedai itu berutang, sana berutang. Itu dosa ditanggung semua oleh orang-orang yang menimpakan musibah. Ada yang model apa? Mamaknya kerja di tempat orang musibah. Kerjanya apa? Tik-tik kerupuk muling namanya. Tik kerupuk muling. Nanti ada yang belah-belah telur dengan benang. Dia pesan sama semua anaknya, nak, ni mama tidak ada di rumah ya selama 7 hari ya. Mamak di tempat musibah. Ni nanti kalian pulang sekolah langsung semua ke sana ya. Semua ke sana, makan sana. Dia telefon suaminya, bang kena apa jawabu apa? 7 huruf pokok je tanya hina apa jawabu. Dia kerja pulik-pulik kerupuk muling, Pak. Lempar-lempar kerupuk muling. Yang terdekat hana tapu hana, Pak. Itu tak boleh, itu haram. Tak boleh menimpakan musibah di atas musibah. Jadi inilah perbuatan yang kadang-kadang orang pak nak mikir, mengambil manfaat di atas musibah orang. Haram itu. Nah, kalau begitu, yang disunnahkan adalah menolong mereka. Saya punya teman di Aceh Selatan, saya lupa kampung apa, entah Mekik, entah apa itu. Teman ni cerita, asal ada musibah, lebih dahsyat lagi kebaikan di Aceh Selatan itu, Pak. Entah kampung ini saja saya nak tahu. Itu bukan dibawakan mentah-mentah begitu, memang sudah diatur. Hari pertama sediakan makanan. Yang sediakan makanan itu 2 lorong misal. Itu bukan mentah dibawa, memang bawa nasi, bawa telur segala macam. Pihak keluarga tidak menyediakan sedikit pun. Nanti hari kedua lorong ini, satu itu semua bawa nasi, bawa ikan, langsung dimasak. Semua tamu yang datang itu makanan mereka, bukan makanan pihak keluarga. Bahkan pihak keluarga makan dari makanan itu. Yang di Aceh Selatan, ada Mandu Aceh Selatan, ada kampungnya mentah tak tahu. Tapi teman saya Aceh Selatan ini menceritakan itu. Sampai 7 hari itu masih terus begitu, ditolong-tolong semuanya. Itu baik. Begitu seharusnya. Jadi kita ini mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi, dengan cara melepaskan kesulitan orang yang sedang ditimpa musibah. Jangan kita membuat musibah itu bertambah-tambah kepada orang itu. Memang kita hari ini kadang-kadang yang belum ada musibah mungkin belum mikir, pas sudah kena musibah baru tahu kayak mana capeknya orang ditimpa musibah. Sudah dalam keadaan berduka, masak tak habis-habis, karena kenapa? Disiksa oleh adat istiadat yang tak sesuai dengan syariat. Adat istiadat itu di bawah syariat. Kalau dia melanggar syariat, adatnya harus dibuang. Jangan pula kita menyiapkan adat tapi membuang syariat. Jadi syariatnya tolong, bukan menambah musibah. Dan itu amal hukum awal. Kemudian, kalau seandainya diambil dari harta si mayat, maka haram. Karena itu menjadi bahagian ahli waris. Itu warisan, haram. Sampai habis harta warisan demi menyiapkan makanan untuk tamu, itu haram. Lalu kemudian, seandainya keluarga
menyiapkan makanan untuk tamu-tamunya, dan itu menyebabkan mereka sibuk, lalu menghabiskan harta dari pihak keluarga yang diwarisi sampai terambillah uang yang seharusnya jadi warisan. Di sini disebutkan, Pak, ini saya bacakan langsung. Maka hukumnya adalah famakruhun wa bid'atun la asla laha. Hukumnya makruh, ya, dan bid'ah la asla laha, tidak ada asalnya boleh menyiapkan makanan, ya, kepada tamu-tamu kalau berasal dari harta yang ditinggalkan oleh si mayat atau dari ahli waris si mayat, ya. Jadi ini kalau sudah disebut bid'ah, berarti kita telah melakukan sesuatu yang betul-betul tak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini betul-betul dihindari, Pak, ya. Jadi jangan sampai memesan kepada pihak keluarga, nyo sampai uronyo masaknyo. Nanti biasanya ibu pak kecil ngatur-ngatur tu, nyo udeng ladong untuk uro kedua, nyan udeng ladong pakai buah manok goreng, kemudian buat kuah pelia. Nanti hari ketiga udah ada menu-menu. Saya lihat beberapa kampung itu isteri pak kecil datang mengatur-ngatur ini. Seharusnya pihak keluarga mengatakan, "Jut, pat peng." Oh, menyopeng bela kayak balung, peng sedekah kena. Bapak ibu, uang sedekah itu tujuan kita kasih sedekah untuk apa? Untuk membantu pihak keluarga. Tapi setelah kita kasih sedekah, lalu kemudian habis dengan uang sedekah, bahkan tak cukup, itu juga suatu masalah yang sebenarnya terjadi. Dan ini kadang-kadang dipaksakan. Kalau tidak buat, nanti dijauhi, dijadikan bahan pembicaraan. Padahal ini telah melanggar syariat. Nah, apakah semua jamuan untuk tamu itu haram? Nah, ini yang perlu diperdalam sedikit. Nah, ternyata tidak semua memberi makan untuk tamu ketika bertakziah itu haram. Kapan dia bisa menjadi boleh? Yaitu wa in da'al hajat lizalik, kalau hajat atau kebutuhan menyebabkan memang harus menyediakan makan. Contohnya, fa innahu rubbama ja'ahum man yahdhur maitahum minal qura wal amakin al ba'idah. Dibolehkan pihak keluarga memberi makan kepada tamu, ya, maksudnya boleh, ya, dari uang mereka. Dibolehkan, ya, kapan? Ketika tamu itu datang dari tempat-tempat yang jauh, dari kampung-kampung yang jauh, apalagi sampai yubayyitu indahum, apalagi sampai menginap di tempat itu, wala yumkinuhum illa ayyudhaifu, dan tidak mungkin tidak diberi makan. Jadi sudah di situ sudah maksudnya adalah melayani tamu. Jadi bukan melayani orang bertakziah lagi, sudah melayani tamu. Nah, makanya perlu dipahami awal Bapak bahwa membuatkan makanan untuk orang yang bertakziah dasar hukumnya tak boleh untuk tetangga, ya. Jadi tidak boleh tetangga mengambil manfaat dari musibah orang. Tetapi untuk tamu-tamu masih boleh. Ada beberapa ketentuan, Pak. Ini ada beberapa fatwa, saya sebutkan saja. Ada beberapa ketentuan yang boleh. Yang pertama, ini berdasarkan fatwa-fatwa para ulama. Kalau makanan ringan, sekedar air, aqua gelas, kue-kue ringan, yang siapapun boleh. Nah, kita sediakan, kita ambil dari uang sedekah sedikit, kita siapkan snack-snack sedikit, itu kapanpun siapapun insya-Allah boleh. Jadi kalau cuma aqua gelas, kacang sedikit, truk siapapun yang datang masih dibolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dibolehkan kalau tamu itu datang dari jauh. Maksud jauh yang kira-kira dalam akal kita urun jauh je. Kalau datang dari Lok Semawe menuju ke Biren yang jauh, itu sudah dianggap tamu jauh. Jadi bukan kampung sebelah yang datang. Datang dari Lok Semawe menuju ke Pantai Labu yang jauh, itu boleh mencicipi makan dan boleh dihidangkan makanan untuk tamu-tamu seperti ini. Ya, jadi apalagi kalau jauhnya sampai jauh sekali dari Medan, dari Banda Aceh.
Maka itu semuanya adalah perjamuan untuk tamu, dibolehkan. Yang ketiga, kata para ulama, dibolehkan untuk menjamu makanan kalau makanan itu bukan berasal dari harta si mayat. Contohnya kita punya saudara, saudara kita jadi sponsor. Dia mengatakan, misal dia kaya raya, dia katakan, udah selama berapa hari ini saya tanggung makanan sedekah untuk orang-orang yang datang. Itu dibolehkan. Jadi tidak mengganggu sama sekali pihak keluarga. Dan itu pun dengan syarat jangan sibukkan pihak keluarga untuk dipaksa memasak-masak makanan di saat dia sedang bersedih. Baik, itu catatan-catatan. Tadi jadi kesimpulannya, tidak selamanya makan di tempat musibah itu menjadi haram. Lihat dulu dari mana asalnya dan bagaimana kondisi kita yang datang. Yang jangan kita jadikan manfaat makan terus-terusan di tempat musibah sedangkan kita jadi tetangganya orang bermusibah. Jadi kalau cuma kita datang bantu-bantu petik toge, sama anak-anak kita bilang, nak makan tetap di rumah, nanti toge ini bawa pulang ke rumah, sama kurang ajarnya. Makan di rumah, yang punya di rumah musibah kita bawa ke rumah, sama kurang ajarnya. Tapi yang harus kita bilang adalah, nak, walaupun mamak masak di sini, kalian makan di rumah. Mamak sudah siapkan di rumah. Jangan ganggu di sini. Di sini kita bawa sedekah, bukan menghabiskan harta orang yang ditimpa musibah. Itu bagi siapa? Tetangga-tetangga, kerabat-kerabat dekat. Yang payah jaga.